Perkenalkan, nama saya Angelika Walangitan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2114201086. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengajar Mem Aprilia Widya Mandey. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan untuk semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Di antara dua faktor tersebut, yang paling dominan adalah manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia, dilihat dari keanekaragamannya, kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggaraan negara menyebabkan terjadinya korupsi. Nah, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan juga perekonomian negara. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak atau menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi dari bahasa Latin, itulah kemudian turun banyak bahasa di Eropa, kemudian bahasa Inggris yaitu corruption, korup bahasa Prancis yaitu corruption, dan bahasa Belanda corruptie, dan di bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dampak korupsi antara lain terhadap ekonomi, yang paling utama pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu oleh karena dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan sendiri. Rakyat seperti fasilitas umum tidak semua digunakan untuk dana tersebut digelapkan. Dampak korupsi terhadap lingkungan. Praktek korupsi menyebabkan sumber daya alam di negeri ini semakin tidak terkendali. Eksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya menyebabkan merosotnya kondisi lingkungan hidup yang sangat parah. Bahkan di beberapa tempat sudah melebihi batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada lemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan masyarakat, yaitu kekerasan di masyarakat semakin kuat, lemahnya garis batas negara, semakin melemahnya alutsista dan SDM. Dampak korupsi terhadap politik, yaitu menguatkan sistem politik yang dikuasai oleh pihak modal. Biaya politik semakin tinggi, biaya pemimpin yang korupsi. Dampak korupsi terhadap hukum, pelemahan terhadap institusi penegak hukum, merusaknya moral penegak hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan semakin
tersisinya masyarakat kecil di mata hukum. Faktor penyebab korupsi antara lain perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal atau dari dalam diri individu dan faktor eksternal dari luar diri individu. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Aspek individu yaitu perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial yaitu dilihat dari adanya dorongan perilaku keluarga yang dapat menyebabkan korupsi. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang telah menjadi sifat pribadinya. Faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antara lain adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi yaitu yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi sedangkan kebutuhan hidup semakin banyak dan naik. Kemudian aspek politik yaitu yang dapat menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, ketenaran, ataupun dalam kegiatan politik lainnya. Aspek organisasi yaitu menjadi faktor penyebab korupsi, diantaranya kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, lemahnya pengawasan dalam berorganisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan saat ini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang sudah terakreditasi B, memiliki 6 pilihan prodi dengan 1 profesi nurse dengan dosen pengajar lulusan dalam dan luar negeri yang tentunya sudah tidak bisa diragukan lagi. Let's join us in UNPI Manado.